Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 20 Juni 2023, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 8 ayat 1 sampai 9, dan bacaan Injil dari Injil Matius, bab 5 ayat 43 sampai 48. Rasul Paulus dalam bacaan pertama hari ini memberi kesaksian tentang kehidupan jemaat di Makedonia kepada umatnya, kepada orang-orang yang percaya, kepada jemaatnya di Korintus. Apa saja isi kesaksian Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat Makedonia? Apa saja yang dia sampaikan kepada jemaatnya di Korintus tentang kehidupan jemaat di Makedonia? Sekurang-kurangnya ada dua hal. Yang pertama, Paulus memberi kesaksian bahwa dalam penderitaan yang begitu hebat, jemaat di Makedonia tetap bersuka cita. Yang kedua, jemaat Makedonia sangat miskin, tetapi sangat bermurah hati. Ini dua hal penting yang dipersaksikan oleh Rasul Paulus tentang kehidupan jemaat di Makedonia kepada jemaat di Korintus. Tentu pertama-tama tujuan Paulus bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi tujuan Paulus adalah supaya jemaat di Korintus bisa belajar hal yang baik dari kehidupan jemaat di Makedonia. Hal yang baik itu apa saja? Ya, dua poin penting tadi. Sekalipun sangat menderita, mereka tetap bersuka cita. Itu jemaat Makedonia. Penderitaan biasanya membuat orang merasa terpuruk, bersedih sekian mendalam, lalu akhirnya orang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Orang seakan merasa mati, tamatlah riwayatnya. Dan orang merasa penderitaan yang begitu hebat yang dialami menjadi alasan bagi dia untuk tidak pernah bisa bersuka cita. Namun jemaat di Makedonia lain, sekalipun sangat menderita, tetapi tetap bersuka cita. Apa yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus dalam pewartaan ini tentang jemaat di Makedonia untuk jemaatnya di Korintus? Paulus berharap bahwa jemaat Korintus, yang pasti juga sebagai manusia mengalami penderitaan, tetapi penderitaan itu jangan sampai membuat mereka seperti kehilangan arah hidup, seperti begitu merasa terpojok, terpuruk, lalu tidak bisa berbuat apa-apa, senyum pun tidak, tertawa pun tidak. Jangan sampai seperti itu. Memang penderitaan yang dialami, apalagi penderitaan yang sangat berat dan bertubi-tubi yang dialami, membuat orang merasa terbeban. Dan beban sebegitu hebatnya, sampai orang tidak bisa bangkit lagi. Tetapi kalau kita mau bertanya, mengapa jemaat Makedonia bisa dalam penderitaan yang begitu hebat sekalipun mereka tetap bersuka cita? Apa yang membuat mereka mampu seperti itu? Jawabannya pasti tidak lain, tidak bukan. Karena jemaat di Makedonia telah sungguh bersatu dengan Tuhan sendiri. Tuhanlah yang memberi kemampuan kepada mereka, sehingga mereka dalam penderitaan yang berat sekalipun masih bisa bersuka cita. Saudari dan saudara yang terkasih, harapan Paulus supaya jemaat di Korintus pun demikian. Tentu bagi kita hal yang sama.
bisa menjadi permenungan kita, bisa menjadi pesan bagi kita. Bahwa kita menderita, iya namanya hidup. Tidak bisa senang-senang saja. Enak dan tidak enak silih berganti terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan yang tidak enak itu terjadi bertubi-tubi. Kita sangat menderita. Kita merasa pasti sangat terpuruk. Tetapi kalau ketika kita mengalami penderitaan dan kita mengalami sendirian, kita mau pikul sendirian penderitaan itu, tentu kita tidak akan pernah bisa bangkit. Tetapi kalau kita pikul dan kita menderita bersama dengan Tuhan sendiri, kita akan mampu menghayati, kita akan mampu dalam penderitaan yang sekian berat masih bisa tersenyum. Bahkan kita masih bisa aktif ambil bagian dalam kehidupan menggereja, sekalipun kita sendiri terbeban dengan sebegitu banyaknya kesulitan dan penderitaan yang kita hadapi. Tetapi kita menghadapinya dengan penuh sukacita, karena kita tahu yang memikul beban kehidupan kita dan penderitaan kita tidak saja kita sendiri, tetapi Tuhan yang ada di dalam diri kita. Bukankah Tuhan pernah berkata kepada kita, "Datanglah kepadaku kalian semua yang lelah memikul beban berat, aku akan memberikan rasa lega kepadamu." Saya kira hal ini yang membuat kita tetap bersukacita sekalipun berada dalam penderitaan. Karena itu mari kita selalu mau bersatu dengan Tuhan sendiri dalam segala kehidupan kita, dalam sepak terjang kita. Ketika mengalami kegembiraan dan sukacita, kita mengalami kegembiraan dan sukacita dalam dan bersama dengan Tuhan. Apalagi kita juga diajak untuk tetap mengalami kesulitan dan penderitaan dalam dan bersama dengan Tuhan, biar kita merasa lega dan bisa bersukacita. Dan konsekuensi lanjutnya, dalam penderitaan sekalipun kita masih bisa berbuat sesuatu yang baik untuk kehidupan kita sendiri dan juga untuk kehidupan menggereja secara umum. Kita masih bisa menolong orang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, makanya Paulus dalam bacaan pertama tadi merasa atau tidak menyangka bahwa jemaat di Makedonia kok seperti itu. Mereka berbuat lebih dari yang sekedar dipikirkan oleh Paulus. Saudari dan saudara terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para muridnya, para rasulnya, dan semua yang mendengarkan dia saat itu, dan kita yang merenungkan perikop ini, supaya kita menunjukkan sesuatu yang berbeda dari kita dan orang lain di luar sana yang tidak percaya kepada Kristus. Apa itu? Hal apa yang berbeda yang mesti kita tunjukkan kepada orang lain, kepada dunia? Kalau dunia melakukan kebiasaan membenci musuh dan hanya mencintai sesama, seperti yang ditegaskan dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama. Yesus katakan untuk semua kita yang percaya kepadanya, kamu jangan. Kalau kamu hanya mencintai sesamamu dan membenci musuhmu, kamu berlaku sama seperti yang lain, dan apakah upahmu? Apakah lebihnya kamu? Tidak ada. Yesus mau supaya saya dan Anda, para muridnya dahulu kala, dan kita saat ini yang menjadi atau yang percaya dan beriman kepadanya, berbuat lebih. Kita tidak mesti mengikuti arus dunia ini dan kebiasaan manusia yang hanya mencintai sesama dan membenci musuh. Kita diminta untuk mencintai semua saja, sesama kita, bahkan juga musuh-musuh kita. Bahkan kita diminta untuk mendoakan musuh-musuh kita. Dengan cara seperti itu kita tunjukkan yang luar biasa dari diri kita, bahwa kita berbeda dengan dunia, bahwa kita berbeda dengan sesama kita yang lain yang mengikuti arus kebiasaan manusia yang jelek, yang tidak baik. Hanya dengan cara seperti itu kita tunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Mengapa?
kita mesti bertingkah laku, bersikap seperti Allah sendiri yang sempurna. Yang menerbitkan matahari tidak saja untuk orang baik, tapi juga orang yang tidak baik. Yang menurunkan hujan tidak saja untuk orang baik, tapi juga untuk orang yang tidak baik. Nah, seperti itulah kita seharusnya bersikap menghadapi dunia ini. Tuhan memberkati.